Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Debrik Wijaya dengan NIM 2561202121. Saya dari kelas AB, kelas regular SIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 7 persediaan. Pengendalian persediaan dimulai sejak barang diterima. Perusahaan menggunakan dokumen seperti faktur, kartu persediaan, dan laporan penerimaan barang. Pengendalian persediaan dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif untuk mencegah kecurangan dan pengendalian detektif untuk mendeteksi kesalahan. Melaporkan persediaan. Persediaan harus dilaporkan dengan nilai yang tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Asumsi arus biaya. Masalah akuntansi muncul ketika barang yang sama dibeli dengan harga berbeda. Oleh karena itu, diperlukan asumsi arus biaya untuk menentukan harga pokok penjualan. Ilustrasi arus biaya. Contohnya, jika barang dibeli pada beberapa tanggal dengan harga berbeda dan satu unit dijual, maka metode persediaan menentukan biaya yang dibebankan. Identifikasi spesifik. Metode identifikasi spesifik digunakan jika setiap barang dapat dikenali secara khusus, misalnya mobil atau perhiasan. Metode FIFO. Metode FIFO mengasumsikan barang yang pertama dibeli akan dijual terlebih dahulu. Metode ini sering sesuai dengan alur fisik barang. Rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang menghitung biaya rata-rata dari seluruh barang yang tersedia untuk dijual. Sistem perpetual dan periodik. Sistem persediaan dibagi menjadi dua, yaitu sistem perpetual dan periodik. Sistem perpetual mencatat persediaan secara terus-menerus, sedangkan periodik mencatat di akhir periode. FIFO dan WA dalam sistem periodik adalah beban pokok penjualan dihitung setelah dilakukan perhitungan fisik persediaan. Perbandingan metode. Metode FIFO dan rata-rata tertimbang menghasilkan nilai-nilai persediaan, laba, dan beban pokok penjualan yang berbeda. LCM, Lower of Cost of or Market. Jika dinilai pasar lebih rendah dari biaya perolehan, maka persediaan harus dinilai dengan metode nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Persediaan di laporan keuangan. Persediaan disajikan sebagai aset lancar dan metode penilaian harus jelas dalam laporan keuangan. Dampak kesalahan persediaan. Kesalahan dalam pencatatan persediaan akan memengaruhi laba rugi dan posisi keuangan perusahaan. Analisis perputaran persediaan. Perputaran persediaan menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengelola persediaan. Metode retail dan laba bruto. Metode retail dan metode laba bruto digunakan untuk memperkirakan nilai persediaan jika data lengkap dan tidak tersedia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.